Pernahkah kalian ditegur hanya karena melakukan hal-hal yang sebenarnya terasa biasa saja? Atau dilarang melakukan sesuatu tanpa benar-benar mengetahui alasannya? Larangan-larangan seperti ini sudah akrab dalam kehidupan masyarakat Banjar. Bahkan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian masih mempercayainya sebagai mitos. Namun, benarkah semua kepercayaan tersebut sesuai dengan ajaran Islam? Ataukah sebenarnya di balik kepercayaan tersebut tersimpan pesan moral yang diwariskan oleh para pendahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam di STAI Raha Amuntai. Nah, pada video ini, saya akan membahas 3 mitos yang dikenal dalam masyarakat Banjar dan meninjau dari perspektif Islam untuk melihat nilai-nilai yang terkandung di baliknya dan memahami bagaimana seharusnya kita menyikapinya saat ini. Mari kita mulai pembahasannya. Jangan berharap pamali mendoakan mati. Pernah gak sih kalian berbaring dengan posisi tersebut? Nah, dalam masyarakat Banjar, tidur tengkurap diartikan sama saja dengan mendoakan kematian orang tua. Oleh karena itu, seringkali anak-anak yang berbaring dengan posisi tersebut akan langsung ditegur. Nah, bagaimana Islam memandang larangan ini? Dalam perspektif Islam, memang terdapat hadis yang menjelaskan tentang tidur tengkurap. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah nomor 3724. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menyukai kebiasaan tidur tengkurap, yang artinya larangan ini memanglah sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, dari sisi kesehatan, tidur tengkurap dalam waktu lama juga menyebabkan penekanan pada leher dan tulang belakang. Oleh karena itu, kepercayaan bahwa tidur tengkurap dapat menyebabkan kematian orang tua tentu tidak perlu kita pahami secara harfiah, karena hal itu tidak sejalan dengan dasar dalam syariat. Namun, larangan tidur tengkurap tentu harus kita pertahankan, karena sejalan dengan hadis Rasulullah dan pertimbangan kesehatan. Dengan demikian, yang perlu kita upgrade adalah penyampaiannya, bukan lagi dengan menakut-nakuti bahwa akan menyebabkan kematian orang tua, tetapi dengan menjelaskan bahwa tidur tengkurap tidak baik dalam ajaran Islam dan kesehatan. Nak tukarkan uyah. Nah, teguring. Nak bangun. Jangan guringin dasar pamali. Kena bisa gigilan pas tuha. Mitos berikutnya adalah larangan tidur setelah waktu asar. Nah, dalam masyarakat Banjar, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa tidur setelah asar akan menyebabkan kepikunan atau gila. Namun, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Jika ditinjau dari perspektif Islam, tidak terdapat dalil yang secara khusus menegaskan bahwa tidur setelah waktu asar menyebabkan kepikunan atau gila. Namun, Islam mengajarkan agar manusia
menghargai waktu dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga, sehingga seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, kepercayaan bahwa tidur setelah asar menyebabkan kepikunan tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Namun, pesan yang ingin disampaikan oleh para orang tua terdahulu tetaplah memiliki nilai yang positif, yaitu mengajarkan agar tidak menggunakan waktu untuk bermalas-malasan. Jadi, jika kalian memang merasa lelah dan membutuhkan waktu istirahat setelah asar, kalian tidak perlu khawatir akan kepikunan atau gila. Akan tetapi, jika memang tidak ada kebutuhan khusus, memang lebih baik agar kita menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, misalnya untuk melakukan pekerjaan rumah, belajar, atau beribadah. Oleh karena itu, mitos ini lebih tepatnya untuk kita upgrade dengan menekankan pentingnya menghargai waktu dan menggunakannya dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan dengan menakut-nakuti akan menyebabkan kepikunan atau gila saat tua nanti. Nak, jangan bersih malam. Mari. Aina, jadi bisa buang. Besok bisa satu. Mitos terakhir adalah larangan menyapu pada malam hari dapat membuang atau menghilangkan rezeki. Dalam masyarakat Banjar, menyapu pada malam hari dipercaya akan menyebabkan rezeki hilang atau terbuang. Karena itu, banyak sekali orang tua yang melarang anaknya untuk menyapu jika hari sudah gelap atau pada malam hari. Jika ditinjau dari perspektif Islam, rezeki merupakan ketetapan dari Allah. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa menyapu pada malam hari akan membuat atau menghilangkan rezeki, sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa rezeki setiap makhluk berada pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ditentukan oleh aktivitas tertentu seperti menyapu pada malam hari. Namun, jika melihat dari kondisi masyarakat terdahulu, penerangan masih sangat terbatas, sehingga jika menyapu pada malam hari, maka kemungkinan besar benda-benda kecil atau berharga akan ikut tersapu atau terbuang tanpa disadari. Nah, kemungkinan dari situlah larangan ini muncul dan diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, mitos ini tidak perlu dipahami bahwa menyapu pada malam hari dapat menghilangkan rezeki, namun pesan moralnya tetap harus kita pertahankan, yaitu dengan berhati-hati dan menjaga barang yang kita miliki. Dengan demikian, mitos ini lebih tepat kita upgrade daripada dihilangkan. Nah, dari ketiga mitos yang telah kita bahas, dapat dipahami bahwa tidak semua kepercayaan masyarakat Banjar memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Namun, banyak di antaranya yang mengandung nilai-nilai moral yang baik. Oleh karena itu, yang perlu kita pertahankan bukanlah keyakinan yang tidak memiliki dasar, tetapi nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, tradisi masyarakat Banjar dapat terus dilestarikan tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Semoga video ini menambah wawasan kita bahwa budaya dan ajaran Islam dapat berjalan selaras jika dipahami dengan benar. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.